Oke, ini baru di kebun anggur riset. Ini kita mau melakukan pemupukan rutin. Jadi untuk per hari ini pohon berumur 3 bulan lebih 7 hari dari mulai tanam di tanah. Jadi 3 bulan 7 hari. Ini kita akan melakukan proses pemupukan rutin. Jadi dimana kita menemukan daun-daun anggur yang warnanya agak kurang hijau, jadi agak kekuningan. Ini terindikasi kurang zat klorofil hijau daun, jadi daunnya menjadi tidak hijau pekat. Jadi seperti daun yang warnanya agak sedikit kekuningan atau mungkin ada garis bercak-bercak putih, itu biasanya kekurangan zat klorofil hijau daun. Jadi kita akan menambahkan pupuk dari pemasukan kita melakukan pemupukan makro, kita tambah dari unsur pupuk untuk lebih membuat hijau daun. Jadi ini sesuai pengalaman yang kita lakukan di kebun aja. Jadi teman-teman bisa untuk mencoba nanti ketika menemukan daun-daunnya kurang hijau, bisa ditambahkan seperti ini. Ini baru melakukan proses peracikan. Nah, indikasinya daun-daun yang kurang hijau seperti ini. Jadi ada bercak keputihan atau daunnya agak menguning seperti ini. Ini biasanya kekurangan zat klorofil hijau daun. Jadi daunnya kelihatan kurang seger karena kurang hijau. Ini kita akan tambahkan pupuknya. Jadi biar nanti daunnya menjadi hijau dan sehat kembali. Dan pupuk yang biasa kita pakai adalah seperti ini. Ini untuk pupuk makronya. Jadi pupuk majemuknya kita pakai NPK 1616. Dan untuk unsur tambahnya kita memakai ini magnesium sulfat MgSO4. Nah, ini fungsinya untuk mengatur distribusi karbohidrat, pembentukan sel zat hijau daun, membantu proses metabolisme tanaman sebagai aktivator, dan yang paling penting ini pembentukan zat hijau daun. Bisa dilihat ya, ini kandungan yang paling penting untuk membuat daun-daun menjadi hijau. Jadi ketika kita melakukan pemupukan rutinitas, jadi setiap minggu sekali, ini bahkan pupuk magnesium sulfat ini. Bentuknya seperti micin, hampir seperti micin. Biasanya sangat lembut sekali, tapi fungsinya sangat bagus untuk pembentukan zat hijau daun, biar daunnya menjadi hijau. Nah, ini karena pohon udah termasuk besar, jadi kita pakai pupuknya ini 1 sendok NPK ditambah dengan setengah sendok magnesium sulfat. Jadi ininya setengah sendok. Jadi hampir seperti micin ya. Ditambahkan. Ini juga ditambah yang di sini. Terus dilarutkan memakai air 5 liter. Lalu disiram. Jadi untuk keadaan tertentu ketika zat hijaunya daun kurang, saya biasanya menambahkan pemupukan ini setiap sebulan sekali. Jadi tidak rutin saya pakai. Jadi melihat kondisi dari tanaman, ketika daunnya kurang begitu hijau, kita menambahkan pupuk ini. Nah, untuk dosisnya di pot mungkin bisa memakai setengahnya saja, karena ini dosis di grounding langsung, otomatis akarnya juga mekar. Jadi kita memakai dosis seperti itu. Ketika di pot bisa di setengahnya, lalu disiram pada tanaman. Ini biasanya sangat efektif sekali untuk membuat daun menjadi hijau kembali. Ketika daun menjadi hijau, nanti pertumbuhannya otomatis akan menjadi cepat karena klorofil daunnya juga akan terbentuk sempurna, sehingga tanaman tumbuh kembangnya juga makin bagus.
Ini semua tanaman kita siram semua, jadi memakai pupuk. Ini biasanya pemupukan majemuknya yang pakai NPK 2 minggu sekali saya pemupukan. Jadi saya tambahkan aja pupuk magnesium sulfat biar sekali kerja, biar tidak bolak-balik memupuk, jadi saya tambahkan. Ini udah subur-subur pohonnya. Jadi untuk pemupukan anggur itu sebetulnya nggak mahal, jadi cukup murah. Harga NPK dan harga magnesium sulfat harganya relatif murah, 1 kilo mungkin harga sekitar 10-20 ribu. Itu kalau untuk tanaman sudah bisa untuk beberapa kali pemupukan. Jadi pupuknya relatif murah. Tinggal kita memanfaatkan untuk fungsinya. Ketika fungsinya nanti diserap tanaman dengan bagus, maka pertumbuhannya juga akan cepat. Terus kenapa kok saya biasanya memupuk memakai air dan dilarutkan? Karena ketika dilarutkan otomatis nanti ketika disiram akar akan langsung menyerap, jadi tidak ada residu yang terbuang di tanah. Jadi otomatis langsung diserap tanaman dan dibutuhkan tanaman sesuai dengan fungsinya. Jadi saya biasanya memang selalu dikocor untuk melakukan proses pemupukan karena memang lebih efektif. Jadi untuk tumbuh kembangnya pohon itu otomatis faktor yang paling utama itu dari daun. Jadi di mana ada daun sehat, di situ ada pula pertumbuhan sehat. Jadi pentingnya untuk kita merawat daun itu menyesuaikan kondisi pohon biar pertumbuhannya juga makin cepat pula. Jadi daun-daun hijau seperti ini maka pertumbuhannya juga akan cepat untuk tanaman. Nanti ketika ada daun yang kuning kita cukup tambahkan dengan pupuk pendukungnya magnesium sulfat. Jadi gampang sekali untuk merawat tanaman. Ketika pohon sehat, nanti otomatis juga pohon akan lebih cepat untuk dibuahkan. Ini masih berlanjut melakukan proses pemupukan. Jadi teman-teman sehat selalu, tetap berkebun anggur. Jadi prospek anggur sangat luar biasa, bisa dikembangkan di mana saja, bisa ditanam di mana saja. Sehat selalu, salam Jogja Anggur.